Selamat datang kembali di channel Dunia Maya. Malam hari ini saya akan membacakan cerita berjudul Nina Bobo, ditulis oleh Sarah Sasha. Dulu aku memiliki teman yang usianya jauh lebih tua dariku. Tak ada yang menyukainya selain aku. Tapi suatu hari ayah melarangku bergaul lagi dengannya. Kata ayah, dia tak cocok denganku. Itu dulu. Ngapain lo, Sar? Goda Fani mencolek dadaku. Eits, jangan macem-macem ya. Bisa hilang perawan gue. Sahutku geram menepis tangannya. Fani hanya tertawa dan menjulurkan lidahnya. Aku sendiri sibuk memencet-mencet remote TV, tapi tak ada siaran yang menarik untuk ditonton. Suara pintu kamar Eric terbuka. Dia keluar menggunakan tank top pink dan celana pendek kotak-kotak, sambil menggaruk-garuk rambut di kepalanya. Oh, sudah pagi belum? Tanyanya lalu duduk di sampingku. Pagi dari Hong Kong? Isa aja belum, nanya pagi pula. Jawab Fani gemes, mengunyah wortel yang sudah dipotongnya berbentuk persegi panjang. Ngunyah mulu lo, Van, kapan langsingnya? Balas Eric mengelus-ngelus perut rata yang dibangga-banggakannya. Ini masuk dalam program diet gue, Rix. Makin cepat Fani mengunyah wortelnya. Erika tahu, tepis Eric. Suara pintu diketuk dari luar, membuat aku bergegas berdiri untuk membuka pintu. Hari ini aku ada janji dengan Rida, tetangga dan teman kecilku dulu. Anaknya agak pemalu dan cukup tertutup. Dia tidak memiliki banyak teman, tapi dia bisa menjadi pendengar yang baik dan hanya bicara seperlunya saja. Aku suka sikapnya itu. Kami bisa dengan betah duduk berlama-lama dalam satu ruangan. Tidak seperti teman-teman kosku yang berisik hanya karena meributkan hal-hal sepele. Ya, kami memiliki satu hobi yang sama, yaitu membaca. Kamar Rida seperti surga buku, membuat ibuku tidak perlu repot mencari anaknya yang tiba-tiba tidak muncul. Sayangnya setelah naik kelas 2 SMP, pemindahan tugas ayahku ke Makassar membuat kami harus berpisah. Selama aku mengenal Rida, baru kali itu melihatnya menangis untuk melepas kepergian satu-satunya sahabat yang dimilikinya. Simpan ini untuk kenang-kenangan, ucapnya memberikan gantungan kunci lumba-lumba biru yang kusimpan dan kujadikan hiasan gantungan handphone. Pertemuan kembali dengan Rida sendiri bisa dibilang sungguh kebetulan. Kami bertemu di grup Facebook dan saling membalas komentar antar sesama member. Lucu rasanya. Sekali lagi kami berjumpa karena memiliki hobi yang sama, yaitu membaca. Ketidaksengajaanku mengklik foto profilnya membuat kami bisa kembali lagi berhubungan dan memutuskan untuk bertemu hari ini. Aku sendiri sudah kembali ke Jakarta setelah lulus SMA untuk melanjutkan kuliah dan sekarang tinggal di kos khusus wanita bersama 5 orang lainnya. Tak ada siapapun berdiri di depan saat kuintip lubang kunci pengaman yang berada di pintu. Hanya sinar lampu taman kedap-kedip ditambah hujan deras, membuat keadaan malam ini menjadi sangat seram. Selama tinggal di sini, tak pernah ada orang iseng yang sengaja mengetuk pintu. Tak ingin berlama-lama, hanya untuk tahu siapa yang mengetuk pintu rumah kos, aku memutar badan dan berbalik menuju depan TV. Kali ini bukan suara ketokan lagi, melainkan suara gedoran yang sangat keras. Saking kerasnya membuat jendela kaca di sampingnya ikut bergetar. Ada apa? Seru Eric datang mendengar gedoran itu, disusul Fani yang berdiri bersembunyi di belakangnya. Entah, tadi tak ada siapa-siapa di sana. Jawabku agak takut. Coba kau lihat lagi,
usul Eriks. Suara itu terdengar lagi. Aku mundur diiringi detak jantung yang semakin cepat. Keringatku mulai berjatuhan dari pelipis. Kulirik keberadaan Erik dan Fanny. Mereka hanya berdiri terpaku di sana, seakan mengatakan bahwa aku adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengecek pemilik ketukan itu. Sekali lagi kuintip dari lubang pintu, namun tak ada siapapun di sana. Kupandang kaku wajah Eriks, penuh rasa was-was. Dia menunjuk-nunjuk jendela di samping pintu, memberi kode bahwa aku harus melihat dari sana. Saat kusibakkan gordennya, astaga! Aku melompat terjatuh ke lantai disusul dengan lengkingan jeritan Fanny yang menutup mata dengan kedua tangannya. "Woi, cepat buka, keburu pipis di celana gue!" teriak Elsa dari luar. Dasar setan, hardik Erik, yang jantungnya hampir copot melihat Elsa yang menempelkan kedua telapak tangannya di jendela untuk mengagetkan kami. Di depan sudah ada Mbak Widya dan Elsa yang basah kuyup menunggu dibukakan pintu. "Ngapain sih kalian pakai acara sembunyi-sembunyi segala?" ocehku. "Nggak sembunyi, Dek. Tadi Mbak ke samping mencoba mengetuk jendela kamarmu agar cepat dibukain pintu karena kehujanan. Tapi ternyata kamu nggak ada di kamar," jawab Mbak Widya sambil meletakkan tasnya di atas sofa ruang tamu. "Terus, lo ngapain pakai acara sembunyi, Elsa?" celetuk Fanny yang baru keluar dari persembunyiannya di balik bahu Eriks, menunjuk-nunjuk wajah Elsa. "Siapa juga yang sembunyi? Aku tadi lihat Mbak Widya berdiri di depan pintu. Katanya nggak ada orang. Aku gedor, nggak ada suara. Aku gedor, nggak ada suara. Dan orang yang jawab juga nggak ada. Ya aku intip di jendela lah," jawab Elsa. "Kenapa sih kalian? Gak bawa kunci?" ucap Eriks, lalu melengos masuk ke ruang TV. "Ya kalau kami ingat bawa kunci ngapain juga kami ngetok-ngetok, Riks. Siapa juga yang mau megang-megang jendela yang penuh debu itu, bisa jerawatan mukaku. Duh, susah kalau gak ada Bibi. Bisa sakit aku hidup berdampingan dengan debu dan kuman," sambung Elsa mengikuti Eriks. "Inilah keluhan anak-anak kos. Jika saja Bibi tak pulang kampung untuk libur, dia tak akan membiarkan lampu taman itu berkedap-kedip menyeramkan, membukakan pintu secepat kilat, dan membasmi debu-debu yang melekat." "Teman?" kompak mereka bertanya saat ku bilang ada teman yang akan menginap malam ini. Tidak heran juga sih. Aku memang tak pernah membawa teman untuk berlama-lama mampir ke kos ini. "Emang ada orang yang mau temenan sama kamu, Sar?" tanya Fanny. Oh, manusia cuek bebek kayak kamu ini gak bakal bisa punya temen, kecuali kami, Sar. "Itu pun karena kami terpaksa," sambung Eriks. "Dan kalian!" teriakku menarik selimut Elsa yang mereka gunakan untuk menutupi kaki dari dinginnya cuaca malam. "Selimut cantikku," rengek Elsa. "Aduh, berantem terus kalian. Mending kita nonton aja," Mbak Widya menenangkan suasana. "Film apa, Mbak?" tanya Fanny mengunyah wortel dietnya. "Film horor," jawab Mbak Widya. Mbak Widya mengeluarkan kaset DVD film horor yang baru dibelinya. Agak kuno memang. Di zaman seperti ini, masih saja ada orang yang menonton film dengan kaset DVD. Padahal saat ini kebanyakan dari remaja seumuran kami mendownload atau menonton langsung dari handphone dan laptop. Tapi sebenarnya ini yang membuat kami selalu akrab. Karena setiap hari selalu saja berkumpul di ruangan ini. Entah itu hanya mengobrol, makan cemilan, atau sekedar nonton film. Lo tahu nggak? Katanya kalau kita sedang nonton atau cerita hal-hal yang serem, makhluk halus yang ada di sekitar kita suka ikut nimbrung loh, ucap Eriks menakut-nakuti. "Iya, termasuk lo, makhluk halusnya,"
sahut Elsa kesal. Setengah jam film diputar Mbak Widya berjalan. Berhasil membuat kami saling berpelukan ketakutan karena dihadapkan dengan adegan menyeramkan. Ditambah lampu ruangan TV yang sengaja dimatikan. Elsa dengan alasan agar bisa merasakan atmosfer yang lebih menegangkan. Membuat aku menahan kencing dari tadi karena takut untuk pergi ke belakang sendirian. Kembali terdengar suara ketukan dari pintu depan. Pastinya itu bukan salah satu dari penghuni kos ini, karena kami lengkap berada di ruang TV ini. Itu pasti temanku, ujarku bercampur rasa lega, karena aku menyalakan lampu untuk menyambut tamu. Aku mengintip dari lubang pintu. Di sana berdiri seorang wanita yang dulu ku kenal, walaupun tubuhnya lebih tinggi sekarang. Tapi wajah manisnya tak bisa kulupakan. "Rida," sambutku sambil memeluk tubuhnya yang tertutup jas hujan. "Maaf agak telat, Sar. Hujannya deras banget. Aku pelan-pelan, takut jalanan licin," ucapnya saat aku melepaskan pelukannya. "Oh, gak apa-apa. Mari masuk, di luar dingin," ajakku. Jas hujan Rida sengaja kutinggalkan di luar dan langsung mengajaknya ke ruang TV untuk berkenalan dengan penghuni kos lainnya. Setelah dia ikut duduk bersama, aku ke belakang membuat teh hangat untuknya dan yang lainnya jika mereka juga mau. Saat berjalan membawa beberapa cangkir kosong dan teko yang berisi penuh dengan teh hangat, aku menemukan bahwa lampu ruang TV dimatikan kembali. Entah siapa yang melakukannya. Gila saja anak-anak ini. Gak tahu apa kalau saat ini ada tamu, batinku. Tak ingin ada keributan, aku cuek saja dan terus berjalan perlahan menuju ruangan itu. Dengan cahaya yang hanya diperoleh dari layar TV. "Aku takut, Sar," ucap Rida berbisik sambil meremas tanganku. "Tidak apa-apa, di sini aman dan ramai," jawabku menenangkannya. Aku lupa bahwa Rida memiliki fobia terhadap kegelapan. Tidak itu saja, dia juga tidak bisa dihadapkan dengan hal-hal seram. Dulu aku pernah melihat ibunya sibuk mengurus kepindahannya dari sekolah karena Rida pingsan setelah teman-teman sekelasnya berkumpul membicarakan tentang hantu sekolah. Tak ingin Rida merasa tak nyaman, aku segera berdiri dan mencoba menyalakan lampu. Tapi baru 5 menit lampu itu menyala, tiba-tiba listrik rumah ini padam. "Woi, jangan main-main. Nyalain lagi," teriak Fani yang tadinya meninggalkan kami menuju kamar mandi. "Mati lampu, Van," sahut Mbak Widya. Mbak Widya mengambil handphonenya dan menyalakan senter, menyusul Fani ke belakang. "Bentar ya, kasihan dia sendiri, gelap. Coba cek saklar di depan," seru Elsa yang membuat Erik harus keluar menuju teras rumah. "Cuma kita yang mati, Sar." "Lo hubungin petugas PLN, Gih," teriak Erik dari depan. "Lo tahu nomornya?" tanya Elsa setengah berteriak. "Tahu dong, petugas PLN kan bapak gue." "Ya nggak tahu lah, googling dong, gitu aja pakai acara nanya," balas Erik ketus. Elsa berdiri berangkat menuju kamarnya untuk mengambil handphone yang tertinggal di sana, meninggalkanku bersama Rida. Aku sendiri tak bisa melihat wajah Rida yang saat ini, tapi aku bisa merasakan tubuhnya bergetar dan tangannya basah karena keringat. Lengkingan suara Mbak Widya dari belakang membuat jantungku nyaris copot. Aku menarik tangan Rida yang duduk terpaku sambil mengatur nafas, lalu berlari menuju dapur, tempat Mbak Widya dan Fani. Kurogoh handphone yang berada di kantong celanaku untuk mendapatkan cahaya, untuk menelusuri seluruh ruangan, tapi tak menemukan siapa-siapa di sana. "Kau masih menyimpannya?" tanya Rida terpaku melihat lenganku yang sedang memegang handphone. "Menyimpan apa?" Aku kembali bertanya, karena tak paham mengenai apa yang dia bicarakan. "Lumba-lumba itu," ucap Rida menunjuk handphoneku. "Oh, ini,"
Iya, masih. Hadiah darimu saat terakhir kita ketemu. Melirik gantungan lumba-lumba biru yang bergantungan di sana. Terima kasih, Sarah. Kau teman yang baik. Harusnya aku tak perlu takut saat ini. Ya, paling tidak rasanya menjadi agak berkurang. Terang Rida memegang lenganku lembut. Aku mengangguk dan membalas senyumannya. Walau tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Tapi dia seperti sudah paham bahwa aku selalu mengingatnya. Ayo kita cari teman-temanmu, ajak Rida. Percuma rasanya. Tetap saja kami tak menemukan Mbak Widya. Semakin lama berada di sini, semakin kencang debaran jantungku. Bulu kuduku pun berdiri karena merasa sangat tidak nyaman. Aku tak akan pernah lagi menonton film horor di malam hari. Hatiku bergumam. Bunyi pintu terdengar. Aku tahu bahwa itu adalah suara pintu dapur yang menuju halaman belakang rumah. Segera aku arahkan cahaya ke sana. Tak ada siapapun. Tapi bukan itu yang membuatku kaget setengah mati. Bukan karena tak ada siapapun, melainkan pintu yang tadinya tertutup sekarang sudah terbuka lebar, seperti baru saja ada yang lewat di sana. Kali ini aku yang merasa sangat takut, namun tak ingin kuperlihatkan pada Rida yang sudah agak tenang. Kupaksakan kakiku untuk melangkah menuju pintu itu, tapi terjatuh karena menabrak sesuatu. Sial, apa sih ini? Cahaya kuarahkan ke kakiku. Jerit Rida lantang melihat kedua kaki seseorang tergeletak, berasal dari kamar mandi dekat pintu belakang. Segera aku tahu siapa pemilik kaki itu. Setelah melihat sendal pink bermotif kelinci. Pegang ini sebentar. Kuberikan handphoneku pada Rida untuk menerangi kami. Saat menerimanya, tangannya mulai bergetar kembali. Nafas lega aku hembuskan saat melihat dada Fani kembang kempis perlahan. Tanda dia masih hidup. Berkali-kali ku tampar halus pipinya. Tak ada respon. Mari kita keluar, Sar. Aku mulai takut di sini. Kita harus ke tempat terang. Tangis Rida yang terduduk lemas di hadapanku. Bantu aku mengangkat dia. Baru saja hendak mengangkat tubuh Fani, tiba-tiba kami terdiam saling tatap sambil menahan nafas. Suara gedoran pintu depan terdengar sangat mengerikan. Buka pintu! Itu suara Eriks yang menjerit dari teras rumah. Spontan aku dan Rida mengurungkan niat untuk mengangkat Fani dan berlari menuju pintu masuk yang berada di depan. Iya, kami di sini, teriakku menenangkan Eriks. Kenapa dikunciin sih? Umpat Eriks memaksa untuk membuka knop pintu. Tak ada siapapun yang mengunci, jawabku. Kalau begitu cepat buka. Sial, pintunya tak bisa terbuka. Seperti ada yang menguncinya. Rida semakin panik dan menangis kencang, mengucapkan kalimat yang sama berulang-ulang. Tidak boleh takut, tidak boleh takut, tidak boleh takut. Suara guntur memekakan gendang telinga, membuatku berpelukan dengan Rida sambil menangis seperti balita. Baju kami basah karena keringat dan tetesan air mata. Tolong buka, jerit Eriks terdengar berbeda dari biasanya. Kusibakan gorden jendela di samping pintu. Dan apa yang kulihat sungguh membuat jantungku seperti akan terlepas dari tempatnya. Di sana ada sosok wanita menggunakan gaun putih dengan bercak merah pada gaunnya. Aku tak tahu bercak apa itu, tapi terlihat seperti bercak darah. Sangat banyak darah. Rambut panjangnya menguntai hingga ke pinggang. Tak bisa kulihat wajahnya, karena rambut itu menutupi seluruh wajah dan dadanya. Lari Riks, lari! Jeritku dari balik kaca memperingatkannya. Tapi Eriks tak bergerak sama sekali. Dia berdiri mematung melihat wanita bergaun panjang itu. Semakin dekat,
Sekarang wanita itu hanya berjarak 30 cm, persis di hadapan Eriks. Dia mengangkat lengannya dan menerkam leher Eriks dengan paksa. Tubuh Eriks berontak kejang ketika wanita itu mencekiknya dengan kuat. Air mataku mengalir tanpa henti. Nafasku sesak. Kakiku lemas seperti baru saja kehilangan tulang-tulangnya. Cepat! Selamatkan dirimu, Sar! Usaha terakhir Erik sebelum dia terjatuh lemas di lantai. Saat kepalanya menyentuh lantai, aku melihat aliran darah yang merembes sedikit demi sedikit dari mulutnya. Wanita itu memutarkan sedikit kepala. Aku tak tahu apa yang dilihatnya, tapi aku yakin pada postur tubuhnya seperti sedang mengawasiku yang berada di jendela. Kututup gorden itu dan terduduk menangis, menyandarkan kepala di balik pintu. Tak ada satu kata pun yang bisa kuucapkan. Bahkan setelah melihat Rida duduk di hadapanku, dengan sisa tenaga yang kupunya, tak ada satupun pikiran jernih yang bisa muncul di kepalaku. Sepertinya aku akan mati malam ini. Kita harus ke tempat terang. Aku tidak boleh takut, gumam Rida dengan tatapan yang kosong. Tiba-tiba aku mengingat Fanny yang sudah kami tinggalkan di belakang. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Ayo kita keluar dari sini, sambil menarik tangan Rida yang gemetaran. Sebelum menuju dapur, aku mengajak Rida mengambil handphonenya yang tadinya tertinggal di ruang TV. Setelah itu kami berlari menuju dapur untuk menjemput Fanny yang tadinya pingsan. Tapi kami kembali harus menangis berpelukan saat menemukan sendal kelinci pink Fanny yang tergeletak di lantai. Tempat kami meninggalkannya dengan genangan noda merah seperti darah di sana. Apa yang terjadi dengan Fanny? Mana dia? Tadi kita meninggalkannya di sini kan? Tanyaku sambil mengarahkan cahaya ke lantai tempat genangan itu. Rida tak menjawab apa-apa. Dia berdiri menutup kedua kupingnya dan bergerak maju mundur tanpa melangkah kemanapun. Tolong keluarkan aku dari sini. Aku tidak boleh takut, tangisnya lirih. Sekali lagi, aku harus dikagetkan dengan pintu belakang yang tadinya terbuka lebar, kini tertutup rapat. Berkali-kali ku coba untuk memutar knopnya, tapi percuma. Pintu itu benar-benar terkunci. Tadi ini terbuka kan? Jeritku pada Rida yang tak mampu menahan tangis yang pecah. Dia mengangguk pelan dan jatuh tersungkur lemas di lantai. Kupeluk tubuhnya yang bergetar hebat. Dia menangis sejadi-jadinya. Aku pun ikut menangis karena merasa bersalah mengajaknya menginap malam ini. Seandainya saja dia tidak datang, mungkin dia sedang tidur menikmati malam di rumahnya. Maafkan aku, dah. Maafkan aku, ucapku menenangkan dirinya. Tubuh Rida bergetar semakin kencang. Mungkin tindakan yang kulakukan tak cukup berhasil untuknya. Bagaimana tidak, aku sendiri sedang gemetaran saat ini. Mengapa kesialan mendatangi malam ini? Padahal sebelumnya tak pernah terjadi apa-apa. Tak pernah kudapatkan hal-hal aneh sebelumnya pada rumah ini. Sebelum kami menonton film horor yang diputar Mbak Widya tadi, teringat kalimat yang keluar dari bibir Erik. Entah kalimat itu hanya asal atau benar, tentang makhluk halus yang akan ikut bersama kita saat kita sedang membicarakannya, cerita hantu ataupun menontonnya. Mungkin karena mereka penasaran mendengar teman-temannya dibicarakan oleh manusia seperti kita, atau mungkin mereka merasa terusik dengan itu, membuka hal-hal yang ada dalam kehidupan mereka. Aku tak bisa berpikir apa-apa lagi saat ini. Yang ingin kulakukan hanya keluar dari rumah ini untuk menjauh dan mencari pertolongan seperti ajakan Rida. Tengkukku tiba-tiba terasa hangat, seperti ada yang meniupkan nafas di sana. Rida pun sepertinya merasakan demikian, karena dia tiba-tiba terdiam, melepaskan pelukan lalu menatapku sambil menahan napas. Kami terdiam tidak berkata apapun.
Suara itu muncul lagi dari balik pintu yang terkunci tadi. Terdengar seperti kuku yang menggaruk daun pintu dengan perlahan, seperti teror yang akan mencekik leher kami satu persatu. Terdengar seperti suara angin, namun nyaris seperti suara seseorang yang setengah berbisik dari balik pintu. Suara yang tak kukenal, lembut tapi sangat memilukan dengan intonasi yang mengayun, seperti saat aku membaca kalimat tanya pada sebuah percakapan cerita. Tak tahu itu apa, tapi benar-benar membuat suasana menjadi sangat dingin. Itu dia datang, Sar. Kita mati, jerit Rida mengguncang-guncangkan bahuku. Bagaimana caranya agar aku bisa keluar dari sini? Aku tak bisa berpikir jernih. Ku tampar pipiku berharap ini adalah mimpi, tapi rasanya sakit. Tidak, aku tidak sedang bermimpi. Ini nyata. Sambil menangis meratapi nasib yang akan kuterima selanjutnya, aku mengingat kembali teman-teman kos yang selalu bercanda gurau. Kadang kami berantem, menangis, tertawa bersama. Aku kangen kalian, Eriks, Mbak Widya, Fanny, dan Elsa. Elsa, dia masih di rumah ini. Terakhir kami melihatnya, dia masuk ke kamarnya mengambil handphone untuk menghubungi petugas PLN. Kusambar tangan Rida dan menyadarkannya dari lamunan. Ikut aku. Dengan terhuyung, Rida mengangkat tubuhnya dan mengikuti arah langkahku yang berjalan menuju kamar Elsa. Pintu kamar Elsa terbuka, tapi tak ada siapapun di sana. Kembali kuarahkan cahaya ke seluruh ruangan dan menemukan Elsa terkapar di atas karpet. Sa, bangun Sa. Ku tampar lembut pipinya, seperti yang kulakukan saat menemukan Fanny di kamar mandi yang berada di dapur. Gumam Elsa yang menggeliat mengucap matanya. Tangisku tumpah. Bahagia terasa saat melihat sahabatku itu bergerak dan masih hidup. Aku memeluknya dengan erat, seperti dia adalah harta benda yang selama ini kucari. Lo nggak apa-apa kan, Sa? Ku lepaskan pelukan untuk mengecek kembali tubuhnya yang masih agak lunglai. Dia tidak menjawab pertanyaanku, namun aku bisa melihat samar kecemasan yang terpancar dari raut wajahnya. Kenapa, Sa? Tanyaku khawatir. Padahal sebenarnya kami semua yang berada di dalam ruangan ini memang dihadapkan dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tadi aku melihat pocong, jawab Elsa terbata-bata dengan bibir bergetar. Aku menutup mulutku dengan tangan, antara percaya dan tak percaya. Kulirik samping untuk melihat wajah Rida, tapi dia hanya diam saja dengan tatapan kosong berurai air mata. Suara seseorang menabrak kaca jendela kamar Elsa dari luar. Segera aku arahkan cahaya ke sana dan mendapatkan Mbak Widya yang berdiri membelakangi kami, memandang ke tembok beton pemisah halaman rumah ini dan halaman tetangga. Tolong lepaskan saya, teriak Mbak Widya memegang lehernya sendiri. Aku mendekat untuk melihat lebih jelas bersama siapa Mbak Widya saat ini. Tapi tak ada siapapun selain Mbak Widya sendiri. Tiba-tiba Mbak Widya berbalik memandangku dari luar dengan mata yang membelalak dan memuntahkan darah yang menempel pada permukaan kaca. Tolong! Suara serak keluar dari kerongkongannya dengan tangan yang masih tertempel di kaca dan meluncur perlahan tergeletak di atas rerumputan dengan mata yang membelalak lebar. Mbak! Teriak histeris Elsa menempelkan pipinya ke jendela kaca untuk melihat Mbak Widya yang sudah terkapar tak berdaya, bersama noda darah yang mengotori mulutnya. Entah apa yang bisa kukatakan menggambarkan perasaanku saat ini. Aku hanya bisa berdiri mematung dengan nafas yang tidak beraturan dan jantung yang berdetak dengan kencang.
Nina Bobo, oh Nina Bobo. Terdengar suara seseorang berdendang bernyanyi pelan. Hah? Itu suara Rida. Mana dia? Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Kuarahkan cahaya menuju arah suara itu dan mendapatkan Rida duduk memeluk lututnya dengan tatapan yang kosong. Rida, sadar! Rida! Bentakku mengguncang-guncang tubuhnya. Tidurlah sayang, adikku manis. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Dia menghiraukan ucapanku dan tetap bernyanyi, membuat bulu kuduku merinding sangat hebat. Suara goresan cakaran itu terdengar lagi dari luar jendela Elsa. Kali ini aku merasa benar-benar akan mati. Bukan mati karena dicekik makhluk yang sudah membuat Eriks, Mbak Widya, dan Fanny menemui petaka, tapi mati karena ketakutan. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Rida melanjutkan nyanyiannya dengan rintihan dan air mata yang sungguh memilukan. Suara angin yang menyerupai bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Aku tak yakin itu apa, tapi seperti ada sesuatu di luar sana yang sedang menunggu dibukakan pintu. Tubuh Rida berguncang hebat. Terlihat ketakutan yang amat sangat dari mimik wajahnya. Air mata mengalir tanpa henti membasahi pipinya. Dia menarik nafas panjang dan bernyanyi makin kencang. Nina Bobo. Sekelebat bayangan hitam datang dari lubang udara di atas jendela menghantam tubuhku. Bangun, bangun, bangun Sar! Bentak Elsa setelah menyiramkan air ke wajahku. Hah? Di mana aku? Tanyaku heran. Di rumah lah. Gila, kau pingsan apa tidur? Sampai ngigau gitu nyebut-nyebut nama Rida. Ujar Elsa menaruh gelas kosong yang airnya sudah digunakan untuk menyiram wajahku. Aku memutar bola mata dan samar-samar menemukan Rida memegang tanganku cemas. Sial, ini bukan mimpi. Karena lampu di ruangan ini masih padam. Padahal aku berharap apa yang kami alami sebelumnya hanyalah mimpi. Kita harus keluar dari sini, seru Rida. Betul, mana kunci Musa? Gue gak mau mati konyol di rumah ini, ujarku pada Elsa. Dia segera mengambil handphone dan menyalakan senter mencari sesuatu di laci meja, bawah bantal, bahkan di bawah karpetnya. Kami tahu bahwa Elsa sedang mencari kunci rumah miliknya. Gak ada di mana-mana, teriaknya panik. Elsa menangis berlutut sambil menjambak rambutnya sendiri, seperti orang yang sudah kehilangan akal sehat. Melihatnya, tangisku ikut tumpah karena merasa tak ada harapan untuk keluar dari sini. Pakai kuncimu, teriak Rida menghentikan tangisanku.
Kupandangi wajahnya dan mencoba untuk fokus terhadap kalimat yang baru diucapkannya. Linglung sudah membuatku tidak paham tentang apa yang dia bicarakan. "Pakai kuncimu, kau juga punya kunci kan?" Seru Rida mengguncang bahuku. Tak lama aku tersadar tentang kunci apa yang dimaksud. "Iya, aku juga punya kunci pintu depan yang selalu kuletakkan di kamarku. Bisa-bisanya aku melupakan hal itu." Suara pintu kamar Elsa memecah keheningan saat ku buka perlahan. Sebelum melangkahkan kaki, kulayangkan pandangan ke segala arah. Tak ada apa-apa di sana, kecuali sunyi dan rasa mencekam yang membuat rambut-rambut tengkukku berdiri tegang. Sebenarnya tak kuat lagi rasanya untuk berpindah tempat hanya untuk mencari kunci di kamarku. Tapi benar kata Rida, kami harus secepatnya keluar dari rumah ini. Dengan penerangan seadanya, kami melangkah perlahan menuju kamarku, tepat berada di seberang kamar Elsa. Jika tidak dihadapkan kejadian ini, mungkin aku sudah berada di sana dengan cepat dan mudah. Namun, semua keanehan yang sudah kami lalui malam ini membuat setiap langkah menjadi sangat berat, dan waktu berjalan sangat lambat. Aku, Rida, dan Elsa berjinjit berbaris sambil menarik baju masing-masing. Dengan perasaan yang tak karuan, sambil menahan nafas. Setelah sampai di kamar, barulah otot-otot tubuhku mulai melemas. Bernafas dengan teratur. Tapi pintu kamarku terbanting dan menutup dengan sendirinya. Elsa yang berdiri di dekatnya karena tadi dia yang berjalan paling belakang. Tolong kami!" jerit Elsa memutar-mutar kena pintu. Aku bergerak mendekati dan meraba ke arah tempat lubang kunci. Tapi apa yang kucari tak kutemukan. Hilang. Benda itu hilang. Padahal 100% ku yakin selalu menggantungkan kunciku di sana. Suara yang berasal dari kenop pintu kamarku tanpa harus ada yang menjelaskan apa yang terjadi. Kami semua tahu bahwa siapapun yang berada di luar sana sedang mengunci pintu dari luar. Bahwa siapapun yang berada di luar sana sedang mengunci pintu dari luar. Elsa terdiam, tak lagi berusaha untuk menggedor pintu itu. Aku, Rida, dan Elsa mundur, dan dia menatap pintu itu. Kami terus mundur hingga terduduk di pinggir ranjang. Ketukan kecil terdengar berasal dari jendela. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mencoba berdiri untuk melihat apa yang terjadi di luar sana. Aku berharap itu Fanny yang tadinya menghilang, ataupun orang lain yang datang ke sini karena mendengar teriakan-teriakan kami. Saat menyibakkan gordennya, tak ada kata yang bisa kuucapkan selain menangis lebih kencang lagi. Memang benar yang berdiri di sana adalah Fanny. Tidak hanya dia, karena di sampingnya sudah ada Erik dan Mbak Widya yang menemani. Tapi mereka tak terlihat seperti harapanku. Pisau yang mengkilat-kilat menembus kepala Fanny. Darah yang menetes dari mulut Erik dan Mbak Widya hingga menodai pakaian mereka, membuat aku terjatuh lemas di lantai. Tidak, ini sudah keterlaluan. Aku betul-betul takut, jerit Rida. Elsa mengumpulkan keberanian dan segera menutup gorden agar tak melihat ketiga sahabat kami yang berdiri di luar sana. Lalu membantuku yang sudah lemas untuk berdiri mendekati ranjang. "Aku tadi mimpiin kamu, dah," ucapku lemas berbaring di atas paha Rida. Dia membelai rambutku dan mencoba menghapus keringat yang berada di dahiku. "Mimpi apa?" tanya Rida.
Mimpi kejadian waktu kita masih sangat kecil, saat aku mau meminjamkan buku cerita seram padamu. Kau masih ingat itu? Mimik wajah Rida tiba-tiba berubah menjadi tegang dan menggeleng cepat dengan panik saat mendengar pertanyaanku. Tapi aku sadar, pertanyaanku membuat Rida menjadi kurang nyaman. Maaf dah, penasaran, siapa sih namanya? Aku betul-betul lupa saat itu, ucapku sambil menatap langit-langit kamar. Gagang pintu yang berayun membuat Elsa yang tadinya bersandar di sana berdiri dan langsung meloncat ke atas tempat tidur. "Pergi, tinggalkan kami!" bentak Elsa memeluk gulingku. Gerakan itu tiba-tiba terhenti dan menyisakan suara sunyi. Saking sunyinya, kami bisa mendengar suara napas kami sendiri. Terdengar bunyi kunci pintu yang dibuka. Perasaanku menjadi tidak enak dan merasa sangat tidak aman. Jika tadinya Elsa mencoba membuka pintu dengan paksa dan membuat gedoran, kali ini aku justru berharap bahwa pintu itu tidak akan pernah terbuka sama sekali. Biar saja terkunci rapat. Kami semua terdiam dan saling berpelukan, mengira-ngira makhluk apa yang akan muncul dari luar sana. Rida memelukku sangat erat, sampai aku bisa merasakan ujung-ujung jarinya menyakiti punggungku. Pintu itu terbuka, tapi tak ada siapapun di sana. Seluruh dunia seperti kompak untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Bahkan suara jangkrik yang biasanya bernyanyi di malam hari ikut membisu. Aku benar-benar membenci situasi seperti ini. "Pergi kalian!" jerit Elsa. Tapi aku tak melihat siapapun di sana. Dia meloncat memeluk aku dan Rida sangat erat. Walaupun tak melihat siapapun. Dan tiba-tiba lampu kamar menyala. Elsa melepaskan pelukannya. "Surprise!" jerit suara Mbak Widya, Erik, dan Fanny. Aku terdiam, mengintip dari balik bahu Elsa. Kondisi mereka masih sama seperti yang kulihat di balik jendela kamarku. Penuh dengan cairan merah kental. "Selamat ulang tahun!" seru Fanny girang, menyolek cairan kental di pinggir bibir Erik dan memasukkan ke mulutnya. Mereka masih hidup?" tanyaku pada Elsa yang membuatnya harus sakit perut menahan tawa. "Iya dek, semuanya cuma prank untuk kejutan ulang tahunmu," jelas Mbak Widya sambil membawa kue coklat yang dipenuhi dengan lilin. Terus darah itu?" ucapku yang masih linglung dan kaget. "Say thanks to sirup marjan, Sar. Cepat kau tiup lilinnya sebelum Fanny benar-benar menjilat seluruh kulit yang ada di wajah gue," umpat Erik kesal melihat Fanny yang tidak kebagian jatah darah pada bagian mulut. Aku merangkul mereka semua, tak terkecuali Rida, dan meniup lilin setelah menyebutkan harapan-harapan yang belum tercapai sebelumnya dalam hati. "Gila kalian, siapa yang matiin saklar di luar?" tanyaku. "Itu temen gue, Sar," jawab Erik, memisahkan krim pada potongan kue yang akan dimasukkan ke mulutnya. "Terus siapa yang nyalain?" "Ya siapa lagi lah kalau bukan Mang Kosim, satpam komplek. Untung aja Mbak Widya jadi serem. Ya kalau enggak, mana mau dia nyalain saklar sesuai jadwal yang Mbak Widya tentuin." Jelas Elsa yang membuat Mbak Widya gemas mencubit pahanya. "Maaf ya Rida, semuanya udah kami rencanain minggu lalu. Sayang jika harus ditunda. Kami juga nggak nyangka kalau Sarah mau ngajak teman ke sini," ucap Vina sambil mengambil potongan kue ke atas piringnya. Setauku itu sudah menjadi potongan yang ketiga. Rida hanya tersenyum hambar sambil menyuapkan kue ke mulutnya. Kasihan, mungkin dia masih syok karena kejadian barusan.
Jangankan dia, aku pun sebenarnya masih deg-degan. Hanya saja, hari ini adalah hari ulang tahunku. Jadi mungkin aku lebih terhibur. Ku sentuh halus punggung tangannya dan membalasku dengan senyuman hangat miliknya. Aku sudah tahu kalimat yang keluar dari mulut Rida mengambil perhatian kami semua yang berada di ruangan itu. Tahu apa dah? Tanyaku. Tahu kalau kalian itu semua bohongan, jawab Rida. Tahu gimana? Kamu orang yang paling takut saat itu, celetuk Elsa. Mungkin dia tak terima, karena ada yang mengetahui tipuan yang sudah mereka rencanakan matang sebelumnya. Hantu tak memiliki bayangan, sambung Rida. Lantas, kenapa kau menangis ketakutan? Eriks menjadi antusias, karena dia sering muncul saat gelap dan suka mendengar cerita-cerita untuk dikisahkan kembali. Terakhir aku menemuinya, dia menambahkan bumbu dalam cerita yang didengarnya, jawab Rida. Klek, tiba-tiba suasana menjadi gelap. Tapi sepertinya hanya di kamar ini saja. Karena cahaya lampu yang berada di ruang tamu masuk melalui pintu yang terbuka lebar. Ternyata Erik sengaja mematikan lampu. Lihat, tak terjadi apa-apa bukan? Itu hanya khayalanmu saja, Rida. Di sini aman, ucap Erik. Nyalakan! Lengkingan suara Rida membuat aku harus melepaskan piringku dan menenangkannya. Dek, tengkuku tiba-tiba hangat. Seperti ada yang sedang bernapas di dekat sana. Nina bobo, oh Nina bobo. Sekali lagi Rida menyanyikan lagu itu, membuat kami semua yang berada di ruangan ini terdiam melihatnya. Nyalakan lampu itu, Eriks. Kasihan dia, bentak Mbak Widya. Baru kali ini aku mendengar Mbak Widya berbicara dengan nada yang agak keras. Kalau tidak bobo. Aku menajamkan mataku di dalam kegelapan. Samar-samar terlihat seorang wanita menggunakan rok abu-abu berambut sebahu dan berkemeja putih berdiri di samping pintu. Dia melangkahkan kakinya menuju sudut ruangan dan tersenyum hambar, lalu meletakkan tangannya di tembok kamar. Tidurlah sayang, adikku manis. Kalian melihatnya? Itu teman kalian juga kan? Tanyaku pada semua orang yang berada di kamar ini. Mereka saling berpandangan satu sama lain dan merasa heran. Mbak Widya melompat, lalu menyalakan lampu untuk menerangi seluruh ruangan. Semua terdiam sesaat membalikkan kepala ke arah sudut yang kutunjuk. Lihat apa maksudmu, Sar? Tanya Fani sambil bertolak pinggang. Wanita itu, tadi dia berdiri di sana, tapi sekarang sudah tak ada lagi. Jelasku heran. Udah deh, kita baru aja ngeprank kamu. Gak sepantasnya kamu bales. Dan tenangkan temanmu itu. Aku merasa kurang nyaman mendengarnya bernyanyi tanpa sebab. Bentak Erik sambil menunjuk wajah Rida. Semua yang berada di sini menjadi berbeda. Mereka seperti menjadi lebih temperamental. Mungkin tak terima atas ucapan Rida sebelumnya. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Diam! Elsa berlari melompat hendak mencekik Rida yang duduk merangkul lututnya dan bernyanyi. Aku berusaha menghadang Elsa untuk tidak melakukan hal itu. Tapi tiba-tiba tubuhnya melayang dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Turunin gue! Tolong bantu turunin gue! Jerit Elsa menghentak-hentakkan tubuhnya. Fanny berusaha membantu memegangi pinggang Elsa. Tapi percuma. Dia tak juga bisa beranjak dari sana. Elsa terangkat lebih tinggi lagi. Air matanya terjatuh dari sudut mata, mengalir di sela-sela rambutnya. Tubuhnya makin merontak ketakutan.
Tiba-tiba Elsa terjatuh ke bawah dengan kepala yang mendarat lebih dulu. Lehernya bengkok tak simetris. Aku rasa bunyi krak itu berasal dari tulang leher Elsa yang patah. Matanya membelalak lebar, tapi tubuhnya tak memberontak seperti tadi. Tak ada setetes pun darah yang keluar. Namun, nyawa sudah terlepas dari tubuh itu. Rida menjerit hebat dan menarikku ke sudut ruangan. Erik, Mbak Widya, dan Fanny duduk terpaku melihat jasad Elsa, lalu menangis sejadi-jadinya. Selanjutnya, kaki Fanny bergerak-gerak sendiri, seperti sesuatu yang menariknya. Dia berontak mencoba melepaskan tarikan itu. Mbak Widya dan Erik memegang kedua tangannya, tapi tarikan itu terlalu kuat, hingga membuat tubuh Fanny melayang vertikal di udara. Fanny terpental ke tembok, namun tak jatuh ke lantai. Aku melihat kesakitan yang amat sangat dari pancaran wajahnya, tapi Fanny masih memiliki sisa tenaga untuk berontak. Fanny terjatuh lemas ke lantai, menahan rasa sakit pada punggungnya. Namun derita itu berpindah ke Erik yang terbata-bata sambil memegang lehernya sendiri. Kerongkongannya berbunyi karena kesulitan mengumpulkan oksigen yang berada di dalam ruangan ini, hingga tak bergerak sama sekali. Sementara itu, Mbak Widya menangis dan memeluk tubuh Fanny. "Kamu enggak apa-apa, Van?" ucap Mbak Widya yang mengelus rambut Fanny. "Kayaknya ada tulangku yang patah, Mbak. Tiap kali bernapas rasanya sakit." Rintih Fanny memegang rusuknya. "Mari kita bawa dia keluar," ajak Mbak Widya menatapku dan Rida yang mematung karena shock berat. Baru saja aku dan Rida melangkah untuk menyentuh Fanny, tubuh Mbak Widya terhempas hingga tubuhnya membentur sudut meja rias. Tolong!" Suara lemah Mbak Widya mengulurkan tangannya. Saat aku berusaha menggapainya, Rida menarik tubuh dan memegang kedua pipiku agar aku fokus melihat wajahnya. "Lagu itu tidak berfungsi lagi. Cerita yang kalian buat terlalu menyeramkan. Dia menyukainya," ucap Rida dengan nafas yang tersengal-sengal. "Dia siapa?" tanyaku. Rida tak menjawab, hanya menangis histeris melihatku. "Ambil aku saja. Dia sahabatku. Jangan sakiti dia," teriak Rida. Aku tak tahu dia berbicara dengan siapa. "Biar aku yang gantikan dia. Bukannya dulu kita berteman? Temanku, temanmu juga bukan?" sambung Rida lagi. Aku makin ketakutan dibuatnya. Tak paham tentang apa yang dibicarakan Rida. Tiba-tiba tubuhnya tersentak, mengeluarkan darah dari hidung. Tangannya masih memegang pipiku. Aku gemetar hebat, tak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kepalaku sakit, pandanganku kabur. Semuanya hanya terlihat seperti siluet-siluet yang bergerak perlahan di hadapanku. Aku terjatuh. "Mbak, bangun! Anak gadis kok tidur sampai maghrib sih?" teriak Bibi di depan pintu kamarku. Nyut, kepalaku berat dan sakit. Kupandangi jam dinding di kamar, menunjukkan pukul 5 sore. Aku terduduk di atas ranjangku, mengingat-ingat kejadian apa yang terjadi semalam. Rasanya begitu nyata. Aku meloncat membuka gagang pintu kamarku untuk bertemu dengan Bibi, dan mendapatkannya sedang sibuk mengelap debu-debu pada tiap bingkai foto yang tertempel di dinding. "Anak-anak, kemana, Bi?" tanyaku. Mereka keluar, Mbak. "Mandi gih, bau asem gitu," ucap Bibi padaku. Ternyata hanya bunga tidur. Tak ada yang meninggal semalam, kecuali orang-orang yang berada dalam mimpiku. Kusambar handuk dan mandi untuk menyegarkan tubuh. Saat keluar dari kamar mandi, tercium aroma wangi dari pembersih lantai yang sering digunakan Bibi. Akhirnya dia pulang. Tak bisa kubayangkan sehancur apa rumah ini jika tak ada Bibi. Tenggorokanku terasa kering.
Aku belum memasukkan cairan apapun dari semalam. Kulangkahkan kaki menuju kulkas yang ada di dapur untuk mengambil es batu yang ada di freezer. Klek, aku meloncat terjatuh melihat isi yang berada di dalam kulkas itu. Tangisku tumpah kembali, mengingatkan kejadian semalam saat melihat kue ulang tahun yang sudah terpotong beberapa bagian berada di sana. Bibi! Jeritku histeris. Ada apa, Mbak? Tanya Bibi setelah datang setengah berlari mendatangiku. Dari mana kue ini, Bi? Rintihku terisak-isak. Oh alah, ini kan dari kamarnya Mbak Sarah. Bibi lihat Mbak tidur tapi kamarnya terbuka. Karena berantakan, Bibi bersihin dan masukkan kuenya ke kulkas. Oh ya, selamat ulang tahun ya Mbak. Semoga panjang umur dan sehat selalu, jelas Bibi. Aku tak peduli dengan ucapannya itu. Mataku hanya terpaku pada kue yang semalam, yang aku, Rida, Fanny, Erik, Elsa, dan Mbak Widya semalam. Anak-anak kemana, Bi? Kembali kutanyakan pertanyaan itu pada Bibi untuk meyakinkan diri. Mereka keluar, Mbak. Tadi Bibi datang subuh, Bibi lihat Mbak Widya, Mbak Elsa, Mbak Fanny, dan Mbak Erika keluar dengan kedua temannya pas perjalanan masuk komplek menuju ke rumah. Waktu Bibi panggil, mereka nggak balik. Mungkin karena mereka jalannya berlawanan. Jadi udah terlanjur jauh untuk dengar suara Bibi, ujar Bibi. Dua teman? Iya Mbak, dua teman. Yang satu berambut panjang ikal, pakai kaos kuning setelahku. Belum sempat Bibi menyelesaikan kalimatnya, aku sudah memotongnya. Aku tahu, karena Rida semalam mengenakan kaos kuning, dan dia juga memiliki rambut panjang yang ikal. Iya Mbak, kuning. Yang satunya lagi menggunakan rok abu-abu, berambut sebahu, dan berkemeja putih. Mbak kenal? Tanya Bibi. Menggeleng perlahan, tak percaya. Apa yang sudah dilihat oleh Bibi adalah Rida dan wanita rok abu-abu yang berdiri di pojokan kamarku semalam. Seluruh darah yang berada di tubuhku seperti terhisap dan menghilang. Aku terjatuh lunglai di atas kursi makan yang berada di dapur. Udah maghrib. Mbak, tolong nyalain lampu yang ada di sini. Bibi nyalain yang ada di depan, ucap Bibi sebelum meninggalkanku di dapur untuk menerangi rumah ini. Kenapa yang semua aku alami semalam tak menjadi mimpi? Air mataku jatuh mengalir membasahi pipi. Aku menangis terseduh-seduh sendiri. Tak peduli dengan ucapan Bibi. Aku masih terduduk lemas di dapur dengan tatapan mata yang kosong. Tubuhku tersentak membelalak. Jantungku kembali berdetak sangat kencang dan tak karuan. Suara cakaran kayu panjang dan menyeramkan terdengar kembali dari balik pintu dapur. Aku bahkan berharap bahwa ini masih termasuk rencana prank ulang tahunku. Kunyalakan lampu dapur dan berlari secepat mungkin menuju kamar. Lampu kamar pun kunyalakan dan duduk memeluk lutut di atas ranjang. Seandainya Rida ada di sini, aku mungkin tak setakut ini. Otakku bekerja keras dan bertanya sendiri, jika Rida berada di sini, apa yang akan dilakukannya? Berpikir, kupukul-pukul pelan pelipisku, seakan otakku seperti sebuah mesin tua yang sedang ngadat. Suara cakaran itu kini berasal dari bawah tempat tidurku, sangat dekat dengan tubuhku yang duduk gemetaran di atasnya. Kututup mulutku agar tak bersuara, walau ku tahu dia bukan manusia yang tidak bisa merasakan keberadaanku di atas ranjang. Jeritku saat lampu kamar tiba-tiba padam. Bentar Mbak, Bibi bawain lilin, mati lampu nih, teriak Bibi yang berdiri di pintu kamarku yang sedang tertutup. Aku bersiap untuk meloncat berlari keluar, minta ditemani Bibi.
Tapi sial, seperti suara angin, namun nyaris seperti suara seseorang yang setengah berbisik dari bawah ranjangku. Setelah hari ini, aku yakin bahwa itu bukan suara angin, tapi suara makhluk itu yang memanggil nama Rida. Dan yang dipanggilnya hari ini adalah namaku. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Tidurlah sayang, adikku manis, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Mulutku mulai bernyanyi meniru Rida. Aku sendiri tak tahu apa yang harus kulakukan. Semua spontan keluar dari mulutku. Nafasku semakin berat. Seluruh tubuhku lemas, tak mampu bergerak. Bahkan untuk menutup wajah dengan tangan sendiri aku tak mampu. Aku menangis menahan nafas, berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah aku akan dibunuh seperti Elsa, Eric, Mbak Widya, Fanny dan Rida? Entahlah. Yang ku tahu pasti tak ada satupun dari mereka yang beruntung malam itu, kecuali aku. Mungkin hari ini adalah giliranku. Makhluk itu muncul dari bawah tempat tidur, dan sekarang perlahan di pinggir ranjangku. Warnanya hitam pekat, berbulu, tapi aku tak tahu pasti itu apa. Dalam keadaan gelap seperti ini, aku tak bisa melihat dengan jelas. Perlahan dan perlahan, makin jelas terlihat bahwa itu adalah ubun-ubun kepala yang ditutupi rambut. Saat naik ke permukaan, kulihat kulit wajahnya yang memucat dengan bola mata hitam. Tak ada sedikit pun warna putih di sana. Mulutnya meregang membuka lebar, sangat lebar, hingga dapat menelan seekor anak kucing dalam sekali telan. Liurnya berjatuhan pada spray tempat tidur. Aku bahkan bisa merasakan rasa dingin saat tetesannya berjatuhan di atas kulitku. Aku memejamkan mata, tak ingin melihat apa yang akan menimpaku. Kini cakarnya menari di permukaan pakaian yang kugunakan, berjalan perlahan dari ujung bagian leher menuju ujung lenganku. Tubuhku membatu menahan nafas. Dekat, semakin dekat. Dan sosoknya menghilang menguap bersama udara. Tamat. Wow, itu tadi cerita yang ditulis oleh Sarah Shasha. Sangat intens sekali dalam setiap scene-nya ya. Oh, luar biasa. Link penulis saya letakkan di deskripsi. Silahkan follow atau tambahkan teman supaya penulis lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Selamat beristirahat.